Kami tidak dapat menjauhi roh-Mu. Seperti dinyatakan oleh pemazmur, kemanapun kami pergi, kami tetap ditemukan oleh Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tidak lari daripada panggilan kami, sebab kami dipanggil oleh Engkau Tuhan, karena ada satu tugas khusus yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu kepada dunia. Tuhan, mampukan kami, tolonglah kami Tuhan. Biarlah kami yang hadir di sini Tuhan, benar-benar kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan kami yakin ketika kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepadamu, disitulah kami dipakai Allah dengan luar biasa. Kami menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Begitu indah pujian kami hari ini Tuhan. Ada pujian-pujian menunjukkan bahwa kami adalah yang dipilih oleh Allah sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberitakan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Kami percaya dengan firman-Mu itu adalah kebenaran yang akan kami hidupi dan juga yang akan kami sampaikan kepada dunia. Karena dunia membutuhkan firman-Mu, mereka membutuhkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup mereka. Bukan sesuatu yang fana di bumi ini, tetapi sesuatu yang berharga, yang kekal adanya. Tuhan, Engkau sudah disenangkan melalui pujian kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Mampukan hamba-Mu menyampaikan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami benar-benar dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Amin. Ini pakai apa nih? Yang mic ini atau ini ya? Pakai ini aja ya? Ini jelas ya? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan ini memang kebenaran yang sudah sering kita dengar, dan ini sudah kita sadari bahwa ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kabarkanlah kabar baik. Paulus mengatakan beritakanlah Injil atau firman atau kabar baik, baik waktunya ataupun tidak baik waktunya. Artinya kita sebagai orang percaya, kita dipakai Tuhan, dipilih Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Ada amin? Oh, kalau masih ada amin? Ya, itu tugas kita. Jangan kita berpikir kita dipanggil oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menerima kebenaran, itu hanya kita simpan dalam diri kita, tidak kita beritakan kepada orang lain. Kemarin saya mendapatkan, sebenarnya saya sudah pernah lihat, cuman saya mendengarkan putaran satu video. Apa sih bedanya laut mati dengan laut yang berdekatan dengan laut mati? Wasalah laut apa, Tiberias ya, atau apa, danau Tiberias ya. Katanya kalau Tiberias itu menerima air tapi dialirkan, sehingga air itu terus fresh dialirkan, sehingga memberi kehidupan kepada daerah sekitarnya. Tapi laut mati menerima air tapi tidak pernah mengalirkan air itu, sehingga disebut laut mati karena di sana tidak ada kehidupan. Airnya itu sangat asin dan tidak ada kehidupan di sana karena mereka atau laut mati itu tidak mengalirkan airnya ke tempat-tempat di sekitarnya.
Ya. Sering mungkin menjadi pertanyaan, kenapa sih gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan tidak memberitakan kabar baik? Ini mungkin satu pertanyaan klasik, ya. Yang pertama, kenapa anak-anak Tuhan tidak memberitakan kabar baik? Yang pertama adalah karena takut dianiaya. Ya. Apalagi kalau kita melihat situasi kondisi sekarang, ya seperti sesuatu menakutkan kalau kita melihat jemaat mula-mula. Sebenarnya ini sangat mengerikan zaman dulu dibandingkan sekarang ini. Tapi mereka tidak merasa takut, tapi tetap memberitakan kabar baik. Lalu yang berikutnya apa? Takut ditolak dan dimusuhi. Ya, memang di sini kita perlu hikmat itu ya dalam memberitakan kabar baik. Tapi kalau kita melihat di Alkitab, jemaat mula-mula dikatakan apa? Mereka semakin disukai semua orang. Ya, kenapa kita takut? Saya percaya ketika kita memberitakan satu kabar baik, ini adalah satu berita kesukaan, kita juga akan disenangi oleh banyak orang. Karena dibuktikan oleh jemaat mula-mula, barangkali secara manusia mereka ada ketakutan, tapi karena dorongan Roh Kudus mereka memberitakan, sehingga apa yang mereka pikirkan itu tidak terjadi, bahkan mereka disukai banyak orang. Berikutnya, karena takut atau tidak mau jadi omongan. Ya, mungkin kita mengatakan, saya takut, nanti bahasa saya salah, nanti saya tidak bisa ngomong apa-apa. Mungkin kita perlu juga ya menguasai kebenaran, supaya kita dapat membicarakan kebenaran kepada mereka. Tapi kalau kita melihat jemaat mula-mula, mereka bukan karena menguasai kebenaran secara utuh, sempurna seperti para imam, tapi mereka jauh lebih menguasai kebenaran dibandingkan dengan para imam, sehingga mereka juga bisa membungkam para imam. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Berikutnya kenapa? Karena takut dan tidak merasa layak. Ya. Atau dianggap masih berdosa. Kadang-kadang kan manusia gitu, saya enggak layak memberitakan, saya kan orang berdosa. Berarti kita enggak ada keyakinannya. Kita sudah rayakan Jumat Agung, di mana Kristus sudah berkorban bagi kita. Yesus sudah berkata, sudah selesai. Semua pelanggaran kita ketika kita taruh di bawah kaki salib Kristus, itu sudah semua selesai. Tuhan tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Seperti pemazmur mengatakan, sejauh timur dari barat. Dijauhkan segala pelanggaran kita ketika kita sungguh-sungguh mengenal Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Pertanyaannya, tugas siapakah mengabarkan kabar baik? Jelas ini tugas semua orang percaya atau anak-anak Tuhan. Dan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita baca dulu Matius 24 ayat 14 dan Roma 10 ayat 14. Mari kita buka Alkitab kita atau handphone kudus kita. Matius 24 ayat 14 dan juga Roma 10 ayat 14. Kalau sudah dapat katakan amin. Wah, ini cepat enggak itu? Atau terbiasa enggak baca Alkitab di rumah? Biasanya kalau terbiasa cepat tuh, cocot. Waduh, kadang-kadang kalau terbiasa kalah pendetanya membuka Alkitab. Ya, karena ada juga di di belakang diakonia. Kadang-kadang saya berkhotbah di situ, saya memberitakan kebenaran, saya beritakan langsung dia bilang, ayat ini Pak, benar, di ayat ini Pak gitu.
Sepertinya di otaknya itu sudah terhafal dengan, padahal mereka bukan orang-orang tanda petik yang berpendidikan tinggi. Wah, harapan saya di sini jemaat Tuhan, saya percaya seperti pepatah, maka Allah bisa karena biasa. Kalau biasa kita membuka firman Tuhan itu dengan gampang, ya kita menemukan. Sudah dapat? Katakan amin. Matius 24 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Satu lagi, Roma 10 ayat 14. Saya sengaja nggak tampilkan, semuanya di awal tadi slide-nya. Sudah dapat? Amin, bagus. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, memang kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 19-20 jelas ini menjadi tugas gereja. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi di dalam Matius 24 ayat 14, kalau kita sudah merayakan, katakanlah dari Natal sampai Paskah sampai kenaikan ke surga dan juga Pentakosta, kita sudah katakanlah merayakan kedatangannya yang pertama kali ke dunia ini. Tapi kita sekarang nanti akan menantikan kedatangannya yang kedua, yaitu Maranatha. Seperti yang dikatakan malaikat dalam Kisah Para Rasul, kamu jangan menatap terus ke langit. Kamu pergi, ada tugasmu memberitakan kabar baik. Beritakan kepada mereka. Ya, artinya apa? Nanti akan ada saatnya kedatangannya seperti dalam Matius 24, bagaimana dia datang yang kedua kali seperti yang dinantikan oleh banyak orang percaya kalau kita beritakan kabar baik. Kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, berseru kepada Allah yang memberi keselamatan bagi umat manusia, kalau mereka tidak percaya kepada dia? Jelas ya, kalau gak percaya kepada Yesus, bagaimana mereka berkata kepada Allah, ya Aba, ya Bapa? Tapi pertanyaan yang dikatakan Paulus lagi, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini dengan tegas dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, karena di situ banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa tugas daripada memberitakan kabar baik, mengabarkan kabar baik adalah tugas orang percaya. Ada amin? Jangan kita menganggap tugas orang lain. Seperti ada plesetan kan, kalau Nabi Yesaya ketika mendapatkan pernyataan Tuhan, dia dikuduskan, ada datang malaikat, diambil bara dari mezbah, ditaruh di bibirnya, dia mengatakan saya najis bibir, tapi sudah dikuduskan oleh Allah. Sehingga dia mengatakan apa? Inilah aku Tuhan. Tapi seringkali kita buat plesetan, inilah aku Tuhan, tapi utuslah dia. Itu enggak. Harus seperti itu, kita yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, yang sudah diselamatkan, Yesus sudah berkorban di salib, harus sadar bahwa ini adalah tugas daripada orang-orang percaya. Pertanyaannya, berita apa yang kita sampaikan? Ya, berita apa yang kita sampaikan? Apakah kabar baik atau kabar buruk? Bad news or good news? Tapi seringkali kalau saya mendengar, ya saya nggak tahu, mungkin jemaat di sini nggak ada kali ya. Ya, mungkin di tetangga saya. Tapi kalau cerita tentang film Korea, waduh, dikuasai dari awal sampai akhir. Dia tahu siapa pelakornya. Gitu nggak ini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku kali ya. Bahkan kalau sekarang mau menjelang tahun politik, wah kalau bicara politik dia lebih kuasai,
Dia lebih kenal Jokowi gitu kan daripada anak Jokowi. Dia lebih kenal kelompok tertentu daripada dia misalnya apa? Sehari-hari dia hanya duduk di Pasar Senen gitu. Gitu enggak ya? Enggak ada di sini ya. Enggak ada yang ngaku ya. Lebih menguasai. Apakah kita buang-buang waktu membahas tentang katakanlah film Korea? Membahas tentang politik daripada membahas ada satu berita yang paling penting, yaitu good news, kabar baik. Bahkan ada satu pernyataan, saya pernah kirim juga dalam satu renungan yang biasa saya kirim pagi-pagi. Memang dalam Yohanes 10 ayat 10b, sebenarnya dalam Yohanes 10 ayat 10, kalau boleh saya kategorikan, sebenarnya di sini ada dua berita. Satu bad news, satu good news. Kalau Yohanes 10 ayat 10a itu bad news. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu kan? Itu pencuri, ada yang menafsirkan itu lambang iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini bicara Yesus tentang gembala. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi aku datang supaya mereka hidup, dan bagian B, supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa yang diberikan oleh Tuhan? Apakah diberi kita ketika percaya tiba-tiba turun mas batangan gitu ya, 100 kilo gitu kan? Jangan, ketiban kepala bisa mati gitu, 100 kilo mati. Tapi yang dimaksudkan adalah hidup yang berkelimpahan. Yesus sudah memberikan hidup yang sebenarnya kepada manusia. Dia memberikan keselamatan, dia memberikan damai sejahtera, dia memberikan yang dibutuhkan manusia, dan ketika manusia percaya kepada dia, dia mendapat tempat yang istimewa di sorga. Walaupun misalnya ada seseorang yang bersaksi, ya puji Tuhan, setelah saya percaya kepada Yesus, tadinya selama ini di kepercayaan saya berdoa tidak dijawab, tapi sekarang ketika saya percaya kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Enggak masalah, ya kan? Tiba-tiba Tuhan berkati dia. Tapi kan belum tentu semua orang mengalami. Tapi yang utama, hidup yang berkelimpahan adalah Tuhan sudah memberikan kehidupan yang sesungguhnya kepada manusia yang percaya kepadanya. Dalam satu statement ini dikatakan berkaitan dengan Yohanes 10 ayat 10b, dan ini berita yang sangat hebat sebenarnya. Dalam satu pernyataan dikatakan statement Yesus Kristus yang berhubungan dengan aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalimat yang tak mungkin diucapkan oleh Sokrates, Confucius, Sakamuni, Rabi Hillel, dan tokoh agama, filsafat atau filsuf, kultur atau budaya, dan sastra agung yang tidak mungkin kita temukan, yang tidak mungkin ditemukan atau yang diucapkan tokoh-tokoh besar di dunia yang kita temukan atau yang pernah kita baca. Cuman kalau saya melihat sekarang ini, bahkan ada pendeta-pendeta lebih apa? Wah, lebih menguasai filsafat, seperti dia seorang filsuf, daripada perkataan Yesus, aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Berita itulah yang kita beritakan. Ya, berita itulah yang kita sampaikan. Kita yang sudah menerima anugerah yang daripada Kristus, kita tahu Yesus pertama kali datang ke dunia ini sebagaimana dibuatkan oleh para nabi. Pertama dia muncul di Bethlehem dengan kelahirannya atau kedatangannya ke bumi ini. Sampai Paskah, Jumat Agung Paskah, kenaikan sampai Pentakosta, dicurahkan Roh Kudus sesuai dengan janjinya. Itu adalah masa pertama dia datang, yang akan kita nantikan nanti masa yang kedua, Maranatha. Bagaimana kita nanti sampai Maranatha, kita dipanggil oleh dia nanti, harus kita beritakan kabar baik. Ada amin?
Jadi ini yang kita beritakan, kabar baik. Kita sudah menerima bagaimana Yesus sudah berkorban bagi kita, sudah memberi keselamatan bagi kita. Bagaimana kita dapat dikategorikan atau kita dikatakan sebagai pemberita kabar baik? Yang pertama, pastikan kita sudah mengenal Yesus dengan benar. Ya, kalau saya melihat, saya pelajari tentang murid-murid Tuhan Yesus, padahal Yesus sudah mengajari mereka, ya, sudah melatih mereka, sudah mendidik mereka. Tapi ketika Yesus ditangkap, ada satu ketakutan yang luar biasa dari mereka. Ya, bahkan mereka ada yang menyangkal Tuhan Yesus, bahkan ada yang mengkhianati Yesus. Dan akhirnya apa? Benar-benar dia bangkit. Walaupun dia bangkit, sudah diberitakan oleh dia sebelumnya, tapi mereka masih banyak yang tidak percaya. Memang dimaklumin, kenapa mereka tidak banyak percaya? Karena yang menyaksikan pertama kali adalah memang seorang wanita. Walaupun tradisi zaman dulu itu, kesaksian seorang wanita itu katanya tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena tradisi. Kecuali yang menyaksikan laki-laki. Walaupun kesaksian dari wanita itu benar, satu peristiwa, tapi biasanya kalau katakanlah pengadilan, itu dianggap nol. Kecuali laki-laki. Itulah perbedaan ya, zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi kalau sekarang siapa aja yang bisa bersaksi ya boleh aja. Dia menyaksikan satu peristiwa, diberitakan, oh saya melihat ini loh, saya melihat itu loh. Padahal wanita itu menyaksikan pertama kali, kita tahu, yaitu Maria Magdalena, yang tadinya adalah seorang wanita yang dilepaskan dari roh jahat, menjadi pengikut Yesus yang setia. Dia begitu komit kepada Tuhan Yesus, sementara murid-murid takut melarikan diri, bahkan ada yang menyangkal Yesus, tapi Maria Magdalena tidak takut. Barangkali karena itu, Yesus menampakkan diri kepada dia. Lalu Yesus menampakkan diri juga kepada wanita lain, dicatat di Alkitab sampai 10 kali Yesus menampakkan diri, termasuk kepada Thomas, kepada si peragu, dia menampakkan diri. Dan terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Paulus adalah penganiaya jemaat Tuhan. Dia adalah yang getol membunuh orang-orang Kristen. Dia mengejar orang-orang Kristen. Mungkin dia mengatakan sampai ke ujung bumi, saya akan cari orang Kristen, saya akan bunuh orang Kristen. Ya, berbalik ya, kalau Yesus memberitakan pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah kabar baik. Tapi Paulus mengatakan sampai ke ujung bumi, saya akan cari orang Kristen, saya akan bunuh orang Kristen. Tapi dia berjumpa dengan Yesus di Damsyik melalui satu cahaya yang sangat terang benderang, sehingga dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Karena dia tidak terlalu kenal, walaupun dia sudah banyak mendengar cerita tentang Yesus, banyak orang yang bersaksi kepada dia barangkali, tapi dia menolak. Lalu dia bertanya dalam penglihatan ini, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu dari situlah Paulus mengenal Yesus. Dan kita melihat Paulus mengenal Yesus. Dia ketika berjumpa dengan Yesus ada satu komit yang tinggi untuk tetap mengikut Yesus, tidak pernah meninggalkan Yesus walaupun kesulitan yang dihadapi dia, tapi dia tetap komit mengikut Yesus sampai akhir hayatnya. Apalagi kalau kita lihat kehidupan Paulus, tadi namanya Saulus, sebenarnya sangat Kenapa? Dia adalah anggota Sanhedrin. Dia adalah seorang rabi. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia kehilangan segalanya. Habis semuanya. Sampai-sampai dia menulis, karena keyakinannya kepada Kristus, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah karena mengenal Kristus. Artinya lebih berharga Kristus daripada kekayaan, fasilitas yang dia dapatkan sebagai anggota Sanhedrin.
Saya yakin ketika seseorang mengenal Yesus, dia mengenal Yesus dengan jelas, saya yakin dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus seperti Saulus. Saya yakin ketika kita mengenal Yesus juga, itu juga menjadi pewartaan atau mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Siapa contohnya? Contohnya wanita yang berada di sumur Yakub, yaitu seorang wanita Samaria. Ketika Yesus mau pergi ke satu tempat, biasanya orang Samaria dan Yahudi itu mereka bermusuhan. Ya, mereka bermusuhan. Sebenarnya kan bermusuhan hanya karena, mungkin kalau saya bahasakan, doktrin. Sebenarnya ketika dia mau melewati atau menuju ke satu tempat, sebenarnya jalan yang ringkas adalah melalui Samaria. Tapi orang-orang muter jauh menuju ke tempat itu, tapi Yesus memilih Samaria karena ada misi khusus untuk memberitakan kabar baik kepada seorang wanita Samaria yang sangat bejat secara moral pada waktu itu. Ketika mereka berbincang-bincang, boleh dikatakan mereka sama-sama menyatakan doktrinnya. Walaupun Yesus tidak menyatakan doktrin, tapi wanita sendiri menyatakan, kamu kan seorang Yahudi, kan dianggap Yesus sebagai Yahudi kan, kamu kan beribadah, kiblatmu kan ke Yerusalem arahnya, gitu kan? Berarti ada kan kepercayaan gitu, kalau beribadah kiblatnya harus benar. Kalau kiblatnya salah, beribadah pun 1000 kali itu gagal. Kalau miring aja satu jengkal, berarti nggak benar gitu kan? Zaman dulu kan gitu. Tapi kami orang Samaria kiblatnya ke sono katanya, Gunung Gerizim. Nggak mungkinlah kita ini sama katanya. Kita kan berbeda. Tapi Yesus tidak bicara doktrin, ya kan? Tapi Yesus berbicara satu kebenaran. Ya, kamu beribadah di Gunung Gerizim. Orang Yahudi beribadah kiblatnya ke Yerusalem, tapi akan tiba waktunya, saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan dalam pemberitaan itu, wanita itu berjumpa dengan kebenaran yang sejati. Dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus membawa satu perubahan dalam hidupnya. Ketika ada satu perubahan di dalam hidupnya, dia kembali ke kampungnya, ke tempat di mana dia berada, yang orang-orang kenal kelakuannya, yang kenal dengan kebejatannya. Tapi ketika mereka melihat ada satu perubahan di dalam kehidupan wanita Samaria itu, akhirnya Bapak, berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Mungkin kalau saya bandingkan sekarang seperti ada KKR besar pada waktu itu. Wanita itu mengundang orang, ada KKR gitu. Kalau sekarang ada seseorang sebenarnya Yesus yang memberitakan tentang hidup saya, dan saya merasa mengalami sesuatu yang hebat. Saya tadinya mungkin yang menceritakan tidak mengalami damai, tapi ketika saya berjumpa dengan orang ini, saya diubahkan, hidup saya penuh dengan damai. Lihat hidup saya penuh dengan sukacita. Mungkin kira-kira gitu bahasanya. Akhirnya apa? Orang-orang berbondong. Ya, ketika orang berjumpa dengan Yesus, mereka juga mengalami damai, bahkan lebih daripada yang dialami oleh wanita Samaria itu, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus akan perkataan berita kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Kalau kita memberitakan kabar baik, kalau kita mengenal siapa Yesus, siapa Allah kita yang sesungguhnya, hidup kita ini juga sudah memberitakan kabar baik. Ada amin? Sudah memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena berita kabar baiknya adalah hidup kita yang sudah dijamah oleh Yesus, yang tadinya kita tidak mengalami damai yang sesungguhnya di dunia ini. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita mengalami damai, dan mereka melihat
Dan mereka yang membutuhkan damai tiba-tiba berkata, ya kamu saya lihat ya dulu selalu murung, hidupmu selalu tidak benar, tapi saya melihat sekarang perubahanmu seperti wanita Samaria itu. Ya siapa sih Allahmu? Saya ikuti deh. Dan ketika dia mengikutinya, dia mengalami damai, mengalami perubahan. Disitulah kita sudah mengabarkan kabar baik yang sesungguhnya. Ya, kita harus berjumpa dengan Yesus dulu. Jangan kita hanya mengenal Yesus. Kamu kenal Yesus enggak? Sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu secara pribadi? Belum tahu. Kalau ditanya begini, kalau kamu seandainya mati, kamu yakin gak masuk surga? Enggak tahu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau orang sudah mengenal Yesus, ada satu keyakinan yang pasti dalam hidupnya. Kalau satu saat dia mengalami kematian, dia sudah yakin dia mendapat satu tempat yang istimewa dalam kerajaan Allah. Kalau dia mengenal Yesus, ya. Ya. Kalau orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Seperti lagu orang timur menyanyikan, kalau ku cari damai, ya, dicari damai dimanapun tidak ada. Kita mendapatkan damai ketika kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Berikutnya, bagaimana kita sebagai pemberita kabar baik? Berikutnya adalah kita harus yakin bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat pemilihan daripada murid-murid oleh Yesus dalam Matius 10 ayat 2 sampai 4, sebenarnya pemilihannya itu tepat, tidaklah salah. Termasuk pemilihan Yesus kepada Paulus tepat dan benar. Melalui Pauluslah akhirnya apa? Injil diberitakan, tergenapi sampai ke segala bangsa, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Ya. Apalagi dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu aku adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Kita harus yakin bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan kabar baik. Sini yakin gak kita? Dipilih oleh Allah memberitakan kabar baik? Atau ragu-ragu? Atau 50-50? Atau call a friend gitu ya? Apakah gitu? Kita harus yakin. Kalau kita gak yakin, kita tidak akan bisa memberitakan kabar baik. Bahkan kita yang mendapatkan kabar dari orang lain, bisa saja kita mendapatkan bad news, bukan memberitakan good news, tapi kita mendapatkan bad news dari orang lain, sehingga bisa merusak kehidupan kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang tidak layak di hadapannya. Ya, harus kita punya keyakinan. Bahkan Paulus sendiri mengatakan dia diutus oleh Tuhan, dia dianggap sebagai duta Kristus memberitakan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Kita ini duta loh, rumah. Percaya nggak kita duta-duta? Wah, kita ada duta kerajaan Allah loh. Hebat ya kalau misalnya sebuah kedutaan Indonesia berada di Amerika. Itu wilayah kedutaan itu sama dengan wilayah Republik Indonesia walaupun berada di Amerika Serikat. Termasuk kedutaan Amerika Serikat ada di Indonesia, itu adalah wilayah katakanlah Amerika Serikat walaupun berada di Indonesia. Makanya kalau orang di kedutaan ada seseorang misalnya membuat huru-hara, keributan, orang-orang kedutaan berani menembak tanpa ada tuntutan. Kenapa? Karena itu adalah wilayah mereka. Sama dengan kita. Kalau kita yakin sebagai anak Tuhan, kita adalah duta-duta. Jangan takut.
Kalau kita yakin sebagai utusan Allah memberitakan kabar baik, kita sebagai duta Kristus, jangan takut. Karena Allah membela kita. Allah pasti di pihak kita. Karena kita ketika memberitakan kabar baik, sepertinya ada duta kerajaan Allah. Ketika kita berdiri memberitakan kabar baik, kita adalah sebagai duta Kristus, seperti yang diistilahkan oleh Paulus. Ya, jadi jangan takut. Ya, walaupun mungkin duta-duta di dunia ini kan wah mewah, ya, tapi kita lebih berharga sebagai duta kerajaan Allah yang punya kekekalan yang sesungguhnya, yang punya tempat di kerajaan surga. Kita menghadirkan kerajaan surga dimanapun kita berada. Mungkin di pekerjaan kita, kita anggap kita sebagai duta. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera, yang penuh sukacita, yang penuh dengan keajaiban. Kita hadirkan dimanapun kita berada, termasuk di keluarga kita. Saya kadang-kala mendengar berita-berita. Kalau dulu saya dengar berita-berita, mungkin Bapak Ibu juga mungkin mendengar berita, katakanlah masalah keluarga, masalah besar gitu. Mungkin dalam keluarga pasti ada masalah ya, bahkan sampai perceraian, bahkan sampai macam-macam yang aneh-aneh gitu kan. Itu biasanya katakanlah di seberang sana. Jarang itu kedengaran di pihak orang-orang Kristen tanda petik. Tapi bahkan sekarang ini saya sering melihat ini kan informasi-informasi. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang tanda petik Kristen mengalami senantiasa masalah dalam keluarganya. Bahkan katanya di pengadilan agama, mungkin dari survei banyaknya angka perceraian masuk ke pengadilan agama, itu termasuk banyak juga orang Kristen. Ini miris sekali ya. Padahal kita ini sebagainya orang-orang percaya sebagai duta kerajaan Allah. Kita menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ya, dalam kerajaan Allah itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada shalom kalau bahasa lainnya, ada segalanya. Tapi kenapa bisa terjadi? Mungkin seperti saya katakan tadi, kalau kita tidak memberitakan good news, bisa kita terpengaruh oleh bad news. Barangkali yang kita terima atau yang kita ceritakan seringkali adalah bad news. Mungkin tadi seringkali kita menceritakan cerita-cerita Korea, cerita apa lagi ya, yang menakutkan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin ketika kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus yakin kita adalah dipilih. Ya, seperti pujian tadi, kita dipilih. Di antara banyak orang, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Di mana kita berada, kalau kita yakin kita adalah pilihan Tuhan, kita punya jabatan sebagai duta besar kerajaan Allah. Yakin enggak? Atau ragu-ragu? Ketika Paulus jelas mengatakan, dia adalah duta Kristus dimanapun dia berada. Harus kita punya keyakinan bahwa kita adalah pilihan Allah. Berikutnya adalah jangan takut, karena ada Roh Kudus yang menyertai. Dalam Matius 28 dikatakan, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Bahkan sebelumnya di dalam Markus 16 ayat 20, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda ajaib. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus memperingatkan sebenarnya sebelumnya, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu dulu sampai diperlengkapi kamu dari tempat yang maha tinggi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Roh Kudus diberikan untuk kuasa kepada gerejanya, kepada orang-orang percaya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jangan pernah takut,
ketika kita memberitakan kabar baik, kita harus meminta pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, Yesus setelah bangkit dari kubur yang kita rayakan Paskah, dia selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid dan juga kelompok para murid untuk meyakinkan mereka Yesus bangkit. Setelah mereka diyakinkan, Yesus juga berkata, jangan dulu pergi, walaupun sebelumnya ada perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum kamu pergi, kamu diperlengkapi juga dengan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Bapa. Ya. Dan kita melihat ketika para murid atau jemaat mula-mula diperlengkapi dengan Roh Kudus, mereka tidak ada ketakutan. Kalau saya katakan mereka ini seperti pasukan berani mati. Ya. Kalau ada di tentara misalnya berani mati. Ya mirip dengan kalau di zaman-zaman dulu prajurit Romawi. Ya. Bagaimana prajurit Romawi itu adalah prajurit yang tidak pernah takut dengan siapapun. Mungkin kalau kita bahasakan, mungkin setan pun dia nggak takut. Tapi kalau kita lihat pada masa raya Paskah, ketika mereka melihat malaikat Yesus bangkit, tapi prajurit Romawi ketakutan banget. Buktinya prajurit Romawi tidak takut. Ada prajurit Romawi ditemukan satu peninggalan, kalau nggak salah sekitar Gunung Olympus. Waktu itu katanya gunung meletus sehingga tertimbunlah daerah itu. Biasanya kan ada di gerbang kota itu prajurit Romawi menjaga pintu gerbang. Dan menurut penelitian ketika gunung itu meletus dan tertutup, ditemukan ternyata masih ada prajurit Romawi dengan sigapnya sebagai dia katakanlah pasukan berani mati, masih berjaga di pintu gerbang itu berdiri. Dia sudah menjadi tengkorak tapi posisinya berdiri begini. Ya. Murid-murid atau jemaat mula-mula ketika mereka atau setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan kabar baik, tidak ada ketakutan. Bahkan mereka berbicara dengan para imam, mereka penuh dengan hikmat. Ya. Sampai-sampai para imam tidak bisa berbicara lagi. Biasanya kan kalau orang-orang itu nggak bisa berbicara, marah besar. Kekerasan yang dilakukan, ambil apa, balok gitu, kira-kira gitu. Kenapa? Padahal mereka bukan orang-orang pintar secara pendidikan formal. Tapi mereka setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka benar-benar dengan berani memberitakan kabar baik tanpa ada satu ketakutan apapun, karena mereka punya keyakinan kami sudah mendapatkan berita Injil yang memberi jaminan kepada kami, yang memberi keselamatan kepada kami. Kalaupun kami mati nanti, kami masuk dalam kerajaan sorga, dan bukan itu saja, akan ada bonus yang diberikan Allah kepada kami, sehingga Roh Kudus Allah menyertai mereka, ada keberanian, bahkan mujizat pun menyertai mereka, sehingga makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul, setiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kalau kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, mengabarkan kabar baik tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan dimampukan, kita tidak akan mendapatkan kekuatan yang ekstra, keberanian yang ekstra, kita tidak akan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita akan buktikan Yesus hidup, dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus mengalahkan ketakutan. Kalau kita takut, mintalah Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus yang mengurapimu. Mintalah Roh Kudus memberi kuasa kepadamu. Mintalah Roh Kudus memberi keberanian kepadamu. Mintalah Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaannya. Saya yakin
Orang-orang yang mengandalkan Roh Kudus, di situ akan terjadi perbuatan yang ajaib, perkara besar akan terjadi, nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Jangan takut, ada Roh Kudus yang menyertai. Ya, ada yang mendampingi kita. Kita tidak sendirian. Kalaupun seandainya Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, ada satu jaminan yang pasti. Bahkan para murid juga ketika memberitakan kabar baik, walaupun mereka katakanlah secara manusia takut, mungkin mereka bergetar, tapi ada Roh Kudus, ada keberanian bagi mereka untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kalaupun mereka ada yang sampai mengalami kematian, contohnya Stefanus, kita melihat di kitab Kisah Para Rasul, sehingga dia dirajam dengan batu karena memberitakan kebenaran. Kenapa? Karena perkataan daripada Stefanus, dia adalah seorang diaken. Dia memberitakan kebenaran dengan berani, dengan penuh hikmat. Tapi mereka sepertinya sakit telinga mereka, sehingga mereka melempari Stefanus dengan batu. Dalam keadaan demikian, ada satu jaminan yang dilihat oleh Stefanus. Dia melihat tahta kerajaan surga. Dia melihat kemuliaan Kristus ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Amin. Tentu dalam memberitakan kabar baik ada upah yang akan kita terima sebagai umatnya atau anak-anak Tuhan yang mengabarkan kabar baik. Di sini sebenarnya ada upah yang akan kita terima. Walaupun Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 19 ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Artinya ada upah yang Tuhan berikan, mungkin belum tentu secara materi, tapi ada sukacita yang utama melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Makanya dikatakan dalam Alkitab, apabila satu orang percaya kepada Yesus, beribu-ribu atau berlaksa-laksa, malaikat memuji, memuliakan Allah dalam kerajaan surga. Ya, kalau kita lihat juga di Alkitab, tentu ada mahkota yang disediakan bagi orang yang memberitakan Injil. Ada satu upah ekstra kalau kita memberitakan Injil atau mengabarkan kabar baik. Kalau kita mengabarkan kabar baik, ada satu upah yang istimewa diberikan kepada orang yang mengabarkan kabar baik. Ya, saya tidak akan panjangkan di sini, waktu terus bergulir. Marilah kita sebagai orang percaya bahwa tugas pemberitaan kabar baik ini adalah tugas kita sebagai orang yang dipilih. Ada jaminan yang diberikan kepada kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Tapi yang utama, yakinkan dirimu sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara, itu yang utama. Ya, dan jangan takut. Ya, ada upah yang diberikan kepada orang yang mengabarkan kabar baik. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Biarlah pada minggu ketiga ini kita diingatkan tentang minggu misi. Kita harus memberitakan kabar baik, karena tugas mengabarkan kabar baik adalah tugas orang yang sudah dipilih. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Apa pemberitaan Allah yang besar dan ajaib? Yaitu Injil Kerajaan. Injil Kerajaan. Kabarkanlah kabar baik. Di mana kabar baik diberitakan, di situ kerajaan Allah sudah nyata. Karena kita adalah sebagai utusan Kristus, kita adalah sebagai duta kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.